Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pada pembelajaran 5. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan kondisi ekonomi masyarakat. Anak-anak, pernahkah kalian makan jagung? Jagung merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung juga merupakan hasil pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alamnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yang sangat banyak adalah wilayah Pulau Sumatera. Daerah itu antara lain Pelaju, Sungai Girong, Tanjung Pura, dan masih banyak lagi. Termasuk juga ada di wilayah Pulau Jawa, yaitu salah satunya Kota Cepu. Tambang minyak merupakan tambang yang bisa menghasilkan beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sungai Girong merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyuasin, Sumatera Selatan. Kawasan ini terletak di tepi Sungai Musi. Sungai Girong adalah salah satu daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi diolah untuk dijadikan bahan bakar kendaraan. Industri minyak bumi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Industri ini memerlukan tenaga kerja dalam proses penambangan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Selain minyak bumi, Indonesia juga mempunyai sumber daya alam berupa intan. Martapura adalah salah satu kota di Kalimantan Selatan. Martapura terkenal sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia. Intan dimanfaatkan sebagai perhiasan yang bernilai jual tinggi. Intan biasa dibuat sebagai penghias cincin, gelang, atau kalung. Banyak orang yang terlibat dalam penambangan intan. Mereka bekerja sebagai penambang, pengumpul, pengolah, dan pengrajin intan. Selain yang tersebut di atas, masih ada sumber daya alam yang berupa hasil tanaman. Misalnya teh. Perkebunan teh tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan teh. Masyarakat sekitar perkebunan akan terbantu kesejahteraan ekonominya. Mereka dapat bekerja di perkebunan teh sebagai pengolah lahan atau pemetik daun teh. Selain itu, mereka juga berperan dalam proses pembuatan teh untuk minuman seperti pengolah dan pengemas. Masih ada lagi sumber daya alam merupakan hasil penangkapan ikan. Banyuwangi,
konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Hingga kini, Banyuwangi masih mendominasi produksi perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Dengan hasil perikanan tersebut, daerah Banyuwangi mampu menyerap banyak tenaga kerja, misalnya sebagai nelayan, pekerja di industri perikanan, hingga industri pengalengan ikan dan sarden. Untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan baca teks berikut ini. Setelah kalian membaca, agar kalian lebih paham lagi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hubungan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Coba jelaskan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Dan jelaskan. Setelah kalian paham, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.